namanya variabelnya ya, di atas dan di bawah. Lebih dari satu variabel, ada AB, CD atau CD garis miring AB. Kalau misalkan ini diganti dengan LM boleh nggak? Di sini boleh ganti dengan NK boleh nggak? Gitu, boleh gitu ya. LM dan NK gitu boleh aja, bebas ya untuk nama variabelnya. Oke, lanjut lagi. Sebentar, saya admit dulu temennya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Baru sampai sini aja. Bisa dipahami, masih ingat yang kemarin kan ya? Bisa dipahami? Oh. Bisa, Bu. Ya, baik. Sip. Saya lanjut ya. Oke. Ini model 1, model 2. Kemudian kita lihat daerah pemetaannya, gitu ya. Daerah pemetaannya kita lihat di sini dua bagian yang ini nih, dua bagian yang ini. Ini kursor saya kelihatan nggak sih? Kursor saya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan. Saya pikir nggak kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, dua bagian ini adalah miliknya si A aksen nih, karena dia A-nya bernilai kosong gitu ya. Dia punyanya A aksen nih gitu ya, dari atas sampai bawah sampai ke sini. Ini adalah punyanya A aksen karena A-nya sama-sama bernilai kosong gitu ya. Lanjut, untuk bagian sebelahnya ini adalah punyanya daerahnya A. Kenapa? Karena A-nya bernilai 1 di sini juga bernilai 1 gitu ya. Jadi dia sama-sama 1 nih, berarti dia nilainya adalah A. Gitu. Ini daerahnya si A. Kalau B-nya gimana? Karena B-nya berbeda antara 1 dan 0, maka tidak bisa sama. Kalau tidak sama berarti dia bukan daerahnya. Gitu, bukan daerahnya si B gitu ya. Karena dia tidak sama. Gitu. Jadi diingat-ingat untuk daerahnya. Lanjut, kita lihat untuk daerah sini nih, dari atas ke bawah sini, apa yang sama? Dia sama-sama apa nih? Sama-sama punyanya siapa? Ini dari atas ke bawah. Dan di sini juga. Sama ini adalah daerahnya siapa? Daerahnya B aksen. Kenapa B aksen? Kenapa? Karena sama-sama nilainya 0 nih B-nya. Di sini 0, di sini 0. Berarti otomatis daerah sini punyanya B aksen karena sama-sama 0 nih. Gitu. Kalau A-nya gimana? Kalau A-nya nggak sama, di sini 1, di sini 0. Berarti A-nya bukan punya daerahnya di sini, gitu ya. Tapi dia adalah dari yang ini dengan yang ini adalah punyanya si B aksen, gitu ya, B aksen. Itu. Kemudian kalau di sini kan beda semua ya, gitu ya. Jadi nggak bisa dipergunakan. Kecuali kalau mau sih bisa aja D ya, dianggapnya D aksen ya. Kalau daerah sini dan sini aja gitu ya, itu punya D aksen. Tapi di sini kalau secara total dari atas ke bawah, kanan maupun kiri itu adalah punyanya B aksen. Sebentar saya admit dulu temannya. Oke. Lanjut lagi. Kalau yang tengah-tengah gimana nih? Cari yang sama. Kita lihat yang sama di sini adalah di sini 01, di sini 11. Kita cari yang sama di antara dua kotak ini, dua bagian ini. Oh, ternyata dia sama-sama yang di sebelah sini nih nilainya 1, di sini juga 1 gitu. Sama-sama 1 berarti punya daerah siapa nih? Oh, kalau di sini adalah punyanya si B gitu. Jadi di tengah-tengah ini adalah punyanya si B, daerahnya si B gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi daerah C, kita lihat. C itu kita lihat kalau C kan berarti di bagian bawah ya.
Kalau bagian bawah cari yang sama, yaitu C-nya itu berarti bagian ini dan ini. Gitu. Cari yang sama yaitu ini dengan ini. Nggak mungkin yang ini dengan atas. Kenapa? Karena beda. Di sini kan 0, di sini 1. Otomatis beda. Berarti bukan itu daerahnya. Kalau C doang, otomatis yang nilainya sama yaitu C yang bawah. Gitu ya. C yang ini karena sama-sama bernilai 1. Kalau D-nya nggak bisa. Kenapa? Karena ini berbeda 1 dan 0. Jadi ini pasti ini punya daerahnya si C. Pasti ini punya daerahnya si C. Kemudian C aksen juga gitu. Kita lihat di sini nih yang atas. Daerah yang atas itu adalah punyanya si C aksen. Kenapa? Karena sama-sama C-nya itu bernilai 0 gitu ya. Sama-sama bernilai 0. Di sini C-nya 0, di bawah juga nilainya 0. Maka dia adalah punyanya si C aksen. Kalau D nggak mungkin karena di sini 0, di sini 1. Otomatis sih bukan daerahnya si C, bukan daerahnya si D, tapi punyanya si C aksen karena sama-sama 0. Saya admit dulu teman ya. Lanjut. Itu C aksen ya. Kemudian untuk nilai D juga gitu, cari yang sama, yaitu di sini kan, ini kan D, di sini berarti di sini adalah nilai D. Cari yang sama D-nya, ternyata yang sama yang ini dengan yang bawah, paling bawah. Kan sama-sama 0. Otomatis daerah sini sama daerah bawah itu adalah punyanya D aksen. Ya. Ini sama-sama punya daerah D aksen. Kemudian kalau D yang ini, yang tengah, berarti kita lihat cari yang sama. Yang sama yaitu D-nya sama-sama 1 gitu ya. Berarti dia D aja. Ya, gampang ya kayak kemarin. Ini kok 3 variabel? 4 variabel ya, harusnya salah tulis ya. 4 variabel ya. Gitu. Lanjut. Sampai sini ada yang mau tanya? Daerah sampai daerah pemetaan? Cukup paham ya? Model sama kayak kemarin. Halo? Oke? Dilanjut? Dilanjut atau belum? Halo? Lanjut, Bu. Gimana yang lain? Oke, lanjut. Kayaknya lanjut. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, nih kalau udah dilanjut nih. Ini adalah sebuah soal. Soalnya udah bentuknya keymap gitu ya. Dia udah bentuknya keymap kayak gini. Udah dikotak-kotakin, dia dikelompokin. Kan ingat ya kemarin itu kalau kita dapat soal bentuk gambar keymap berarti kita pertama adalah kelompokin yang berdekatan gitu ya. Yang berdekatan yaitu satu variabel atau dua variabel, dua bagian atau 3 bagian dan sebagainya gitu ya. 3 enggak ya. 1, 2, 4 dan seterusnya. Genap ya. Kita kelompokin nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada berapa nih? Ini ada 8 ya. Ini ada 8 item atau 8 bagian ya, kita bisa kelompokin jadi 1 gitu. Ini bisa kita lihat nih daerahnya siapa nih. Nah, kita kelompokin jadi 1 nih warna merah. Kemudian sebelahnya ada lagi, kita kelompokin lagi karena dia berempat yang berdekatan, otomatis kita kelompokin jadi 1 kelompok aja. Terus tinggal 2 nih yang bawah, kita kelompokin yang 2 di bawah. Seperti itu. Kalau ini dikelompokin sama ini bisa nggak? Ini dikelompokin yang merah sama yang hijau bisa nggak dikelompokin? Halo? Bisa nggak? Coba Gaspar. Iya, Bu. Nama, Bu? Nih, Ya, kalau Bu. dikelompokin jadi 1 kelompok, yang merah bagian yang kelompok yang merah sama yang hijau boleh, bisa nggak dikelompokin? Kita jadiin 1 kelompok aja nih. Nggak Kan boleh, dia 8. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena apa ya, Bu? Kenapa? Kurang tahu, Bu.
Karena diagonal. Kan kalau diagonal nggak boleh. Gitu. Dia kan diagonal dengan ini. Gitu. Iya, Bu. Walaupun dekat sama ini, tapi dia diagonal sama yang ini. Nih, yang merah yang nomor 2 ini. Dia kan diagonal, jadinya nggak boleh, maka tidak bisa dikelompokin. Seperti itu. Oke. Paham ya? Lanjut. Nah, udah kita kelompokin gitu ya. Terus kemudian kita lihat nih daerahnya. Ini daerah siapa sih yang merah nih? Oh, yang merah ini punyanya siapa ya? Kita lihat yang sama. Ini A-nya sama, A-nya 0. Di sini A-nya 0. Oh, ini pasti daerah A aksen. Kenapa sama-sama 0 gitu ya. Jangan ngelihat bawahnya ya. Udah kelihatan soalnya. Nah, ini A-nya nilainya 0, di sini 0, maka dia pasti punyanya daerahnya si A aksen. Kalau B gimana? Dia kan di sini 0, di sini 1, nggak bisa. Gitu. Jadi bukan daerahnya si B. Kalau daerahnya ini nih D-nya kok di sini 0, di bawah juga 0, gitu, sama-sama 0, bisa nggak D aksen? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang ini nggak ikutan kan, nggak sama. D-nya di sini 1, di sininya 1, di sini 0, di sini 0. Nggak sama, maka nggak bisa dijadikan daerahnya si D, gitu ya. Jadi diingat-ingat, kalau dia nggak sama berarti tidak bisa dijadikan jawaban. Seperti itu. Kita lihat ini daerah yang semuanya sama, yaitu dia punyanya si A aksen, maka otomatis jawaban ini adalah A aksen, gitu ya. Ini adalah kelompoknya A aksen untuk yang merah. Kemudian yang biru, gitu ya. Kita lihat nih kelompok yang biru ini punya siapa sih? Kita lihat yang cari yang sama. A-nya di sini nilai 1, di sini nilainya 1. Wah, bisa nih. 1 dengan 1 berarti dia pasti ada A-nya, gitu ya. B-nya sama nggak? Oh, B-nya beda, di sini 1, di sini 0. Otomatis B-nya nggak mungkin, gitu ya. Nggak mungkin dijadikan jawaban, gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk daerah sini, ada nggak yang sama? Oh, di sini sama nih C-nya. C-nya sama-sama 0. C-nya 0 di atas, C-nya di sini 0 juga yang bawah. Jadi dia pasti ada C aksen gitu. Otomatis untuk daerah biru pastinya dia ada C aksen. Kalau D gimana? Kalau D enggak. Kenapa? Karena di sini 0, di sini 1. Otomatis yang biru ini bukan kelompoknya D atau bukan jawabannya bukan D. Ya, seperti itu. Ini pasti adalah A-nya sama, yaitu A doang, A aja atau A gitu ya. Kemudian yang C-nya sama-sama 0 berarti C aksen. Berarti A C aksen. Gitu. Gampang ya? A C aksen. Kemudian lanjut. Yang sini yang bagian yang hijau. Yang hijau kan kita kelompokin jadi satu kelompok. Dia apa namanya? Kalau satu kelompok ini nih punya daerahnya siapa ya? Kita lihat di sini. Dia punyanya A-nya 1. Di sini A-nya juga 1. Berarti sama dong. Kalau sama berarti pasti dia ada nilai A-nya, gitu ya. Jawabannya pasti ada nilai A. Kemudian kalau B-nya gimana? Oh, B-nya nggak sama. Di sini 1, di sini 0. Berarti pasti B-nya bukan. Kita lihat lagi di sebelah sini, sama nggak dia di daerah C dan D aksen? Oh iya, ternyata pastinya jawabannya A, C, D aksen, gitu ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, cukup jelas? Cukup jelas nggak? Halo? Gimana? Masih nyambung? Cukup, Bu. Cukup ya? Masih nyambung ya? Masih, Oke. Bu. Masih ya. Lanjut ya. Nah, lanjut. Selanjutnya berarti nih jawabannya, kalau dilihat nih jawabannya jadi gimana nih? Coba oleh siapa namanya ya?
Tisa mungkin, Tisa Oktaviani ada, Tisa? Tisa? Ada Bu, Tis? hadir Bu. Ada ya. Nah ini kira-kira kalau soal yang ini jawabannya jadi apa aja? Jadi gimana jawabannya? Semua ini Sebentar, Bu. jawabannya apa? Ya. Jadi jawabannya apa? Tis. Itu udah kelihatan. Itu berarti kayak A aksen ditambah ACD aksen ditambah AC aksen, Bu. Oke, sip. Betul ya. A aksen ditambah ACD aksen ditambah AC aksen. Boleh. Atau A aksen ditambah AC aksen ditambah ACD aksen. Boleh. Gitu ya, sama aja. Sip, bisa. Oke. Paham ya. Lanjut nih. Ada soal lagi. Ini ternyata saya ini benar nih, harusnya 2 pangkat M ya. 1, 2, 4, 8, 16. Saya kemarin salah tuh. 6-nya nggak ikutan ya. Kalau 6 nggak ikutan ya dia ternyata nih. 1, 2, 4, 8, 16 ya. Jadi 2 pangkat M benar. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah soal yang baru nih. Dia untuk CD-nya di bawah, AB-nya di atas. Di kelompok ini dia ada 1, 2, 1, 2 di sini, terus kemudian ada lagi. Kita kelompokin gitu ya. Karena ini ada 2 yang deketan, kita bisa jadiin satu kelompok. Ini juga deketan, kita jadiin satu kelompok gitu. Tapi ini dan ini sebenarnya deketan nggak sih 4 bagian ini? Nyata deketan. Kenapa? Karena ingat waktu saya selanginnya kayak kertas, itu kan dibalikan. Itu kan jadi deketan kan. Nah, ini otomatis deketan jadi satu kelompok. Bisa jadi satu kelompok, yaitu kelompok 1 misalkan. Kita kelompokin nih warna ungu ya, atau warna pink ya. Seperti itu kita kelompokin. Sudah, lanjut kita kelompokin juga nih yang ini. Yang ini deket nggak sih sama yang ini? Deket nggak? Coba Cliff Nathanael ada nggak Cliff? Cliff? Ya Bu. Cliff Nathanael? Oke. Tanya dong. Ini dengan ini deketan nggak sih? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Diagonal. Diagonal sih betul gitu ya. Karena diagonal dia nggak bisa dikelompokin jadi satu, otomatis dia kelompok sendiri gitu. Begitupun juga yang ini. Yang ini kan dia walaupun dekat tapi karena diagonal nggak boleh dikelompokin, maka dia sendiri. Yang ini bisa berempat gitu. Seperti itu. Nah, kalau udah berarti kita harus tahu nih daerahnya mana. Oh, ini adalah di sininya adalah AB-nya A, B aksen, kemudian di sini A aksen, B aksen. B-nya sama-sama aksen loh. Oke, berarti dia pastinya dia B-nya 0, di sini B-nya juga 0. Berarti pasti B aksen. Ya. Udah pasti tuh, udah ketemu tuh, pasti B aksen. Kemudian kita lihat yang sini. Di sini adalah C-nya 0, D-nya 0, di sini C-nya 0, D-nya 1. Apa yang sama? Yang sama yaitu C, sama-sama 0. Otomatis dia jadinya B aksen, C aksen. Seperti itu. Lanjut. Karena dia kelompok sendiri, otomatis semuanya diambil ya. Yang atasnya terus diambil, yang sebelahnya juga diambil. Ini berarti A aksen B sama CD. A aksen B, CD jadinya. Seperti itu. Karena sama-sama diambil dua-duanya nih. Kemudian lanjut yang sebelah sini. Sebelah sini dia kan sendirian. Juga diambil yang sebelah sini dan atasnya juga diambil. A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1, C-nya bernilai 1, D-nya bernilai 0. Berarti otomatis A, B, C, D aksen. Gitu ya. A, B,
C, D aksen. Ya, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah tinggal kita tambahin nih 3 kelompok bagian ini. Kita tambahin bisa jadi B aksen, C aksen ditambah A aksen, B, C, D ditambah A, B, C, D aksen atau dibalik. A, B, C, D aksen ditambah A aksen, B, C, D ditambah B aksen, C aksen. Sengaja. Gitu ya. Gampang ya? Halo? Cukup paham? Halo, sampai sini cukup paham? Cukup paham, Bu. Oke, baik. Nah, ini juga ada kelompok lagi nih. Untuk kelompok yang ini kita lihat nih. Ini ada soal kayak gini nih. 1, 1, 1, 1, 1 di sini sendirian. Nah, kita lihat. Ini kan 4 bagian ini bisa kita jadikan satu kelompok yang sama ya. Kita buat nih satu kelompok yang sama. Dia warnanya biru. Gitu ya. Kemudian kita lihat yang ini nih sendirian. Karena sendirian kita bisa temenin sama ini kan. Karena sendirian bisa ditemenin, maka kita buat jadikan satu kelompok. Gitu ya. Nih, dijadiin satu kelompok warna apa nih? Coklat ya, kalau nggak salah. Merah ya? Merah apa coklat? Nah, dijadikan satu kelompok yang sama. Kemudian lanjut lagi. Ternyata dia kan sendirian di sini. Dia nggak deket sama ini karena ada si 0 tengahnya. Jadinya nggak mungkin kita gabungin. Dia deketnya sama siapa? Sama sebelah sininya. Ingat kertas dibalik. Gitu ya, dia jadi berdekatan. Sisi yang jauh jadi dekat. Nah, ini berarti dekat sama ini. Nah, kita bisa jadikan satu kelompok. Otomatis nilai 1 di sini gitu ya. Ini bisa dibuat jadi 3 kelompok ya. Kelompok yang biru sendiri, kelompok yang merah sendiri, kelompok yang hijau sendiri. Seperti itu. Jadi kita lihat nih daerahnya. Kita lihat yang biru ini punyanya siapa sih yang sama? Nah, kita lihat di sini yang punya yang biru adalah C-nya sama-sama bernilai 1 loh. Oh, berarti pasti C gitu ya. Kalau D-nya nggak sama, jadi nggak usah dipakai. Lanjut, kita lihat yang atasnya. AB-nya gimana? Oh, A-nya sama-sama 0. Karena A-nya sama-sama 0, maka kita pakai pastinya A aksen gitu ya. Jadi pastinya A aksen C gitu ya. A aksen C gitu. Kemudian kita lihat ini jadi satu kelompok. Lalu kelompok yang kedua, kita lihat yang merah atau yang coklat ya di sini. Ini kelompoknya siapa? Kalau C sama D nggak sama, C-nya sama di sini 0, di sini 1. Berarti otomatis nggak sama kan? Nggak bisa kita pakai. Kalau D-nya gimana? Oh, D-nya sama-sama 1 tuh. Dia di sini 1, di sini 1. Otomatis kita pakai nih. Pasti ada nilai D-nya. Gitu ya. D-nya aksen apa enggak? Enggak aksen. Karena apa? Karena nilainya sama-sama 1. Jadi dia tidak aksen. Ya, jadi D aja. Lanjut ke atas. Ke atas dia punya siapa nih? Oh, ini daerahnya atas. Daerahnya atas juga yaitu A aksen, B aksen. Kenapa? Karena A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 0. Jadi A aksen, B aksen, D. Gitu ya. A aksen, B aksen, D. Itu kelompok yang merah atau yang coklat ya. Lanjut. Kemudian yang satu ini kan dideketin sama ini jadi satu kelompok ya. Kalau satu kelompok dia punya siapa? Pastinya ada nilainya CD. Kenapa? Karena C-nya bernilai 1, D-nya bernilai 1. CD. Gitu ya. Terus dia daerahnya siapa lagi? Kita lihat yang atas. Yang sama. A-nya bernilai 1, di sini B-nya bernilai 0. Ini A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 0. Sama nggak sama yang sebelahnya yang tadi? Oh, sama-sama ada yang 0 nih B-nya. B-nya sama-sama 0. Jadi otomatis pasti B aksen. Kalau A-nya kan beda nih. Di sini A-nya 0, di sini A-nya 1. Nggak bisa kita pakai. Jadi kita buang. Kita ambil yang sama yaitu nilainya B. B-nya 0 berarti B aksen. Otomatis jawabannya adalah B aksen CD. Ya.
B aksen CD karena CD-nya bernilai sama-sama 1. Udah kita gabungin. Jadi hasilnya A aksen B aksen D ditambah A aksen C ditambah B aksen CD. Gampang ya? Halo? Gampang? Aman, Bu. Teman-teman. Sip. Nah, gitu. Begitupun juga ini karena dia sendirian, otomatis nggak bisa dikelompokin karena diagonal semua. Jadi dia punya kelompok sendiri-sendiri aja, walaupun dia cuma sendirian ya. Dia cuma satu kelompok yang berbeda antara yang lain. Nggak apa-apa. Berarti jawabannya adalah pasti ada bagiannya, ada 4 bagian. Yaitu di sini A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Tambah A aksen, B, C aksen, D, ditambah A, B, C, D, ditambah A, B aksen, C, D. Gitu ya. Lihat dari jawaban masing-masing kelompok. Lanjut lagi. Ini sama ya kayak tadi. Ini mirip. Nah, kita lihat nih yang ini nih. Ada soal kayak gini. Banyak ya kalau 4 variabel. Kita bisa kelompokin. Ini bisa berempat bisa kita kelompokin kan? Maka kita jadikan satu kelompok yang warna biru. Gitu ya. Yang bawah gimana? Bisa nggak dikelompokin sama yang biru? Nggak bisa. Kenapa? Karena di sininya nilainya 0. Yang ini doang. Yang ini kan nggak masuk. Kenapa? Karena kan dia bernilai 5 kan? 5 bagian atau 5 item. Maka tidak boleh kalau 5. Gitu. Dia kan bolehnya cuma 1, 2, 4, 8, 10 dan sebagainya 2 pangkat n. Gitu ya. Jadi ini berempat aja satu grup yang sama. Lanjut kemudian yang ini ternyata deket nih sama yang ini. Kita kelompokin jadi 1. Udah. Kita kelompokin. Nah, lanjut yang ini. Ini dekat sama ini, juga dekat sama ini, juga dekat sama ini. Jadi satu kelompok aja gitu ya. Kita bikin satu kelompok yang sama. Kita dengerin azan dulu ya.
Oke, lanjut lagi ya. Baik, lanjut sampai mana tadi ya? Sampai sini ya. Dah, kita lanjut. Yang ini, kan ini bisa kita jadikan satu kelompok ya, yang warna ungu. Karena dia berdekatan, empat-empatnya otomatis kita jadiin satu kelompok gitu. Kemudian kita lihat lagi. Oh, yang ini ternyata dia bisa dikelompokkan sama yang ini nih. Jadi dia dijadikan satu kelompok juga dengan yang ini. Gitu ya. Gitu. Kalau nggak dijadiin satu kelompok gimana, Bu? Kalau nggak dijadiin satu kelompok, nanti nilainya mungkin agak berubah. Gitu ya. Kita lihat di sini nih. Kalau dijadiin satu kelompok, dia pastinya kan punyanya cuma satu kelompok doang ya. Dia pastinya punyanya C gitu ya. C dan A aksen, B aksen ya. Tapi kalau dijadiin satu kelompok dengan yang ini juga, nilainya akan lebih kecil, lebih sederhana lagi gitu loh. Lebih sederhana lagi, kan kita cari yang paling sederhana ya. Gitu ya. Kalau di sini satu kelompok di sini doang jadi A aksen, B aksen, C gitu ya. Karena kalau digabungin dengan ini, dia bisa cuman dapatnya adalah B aksen C gitu ya, B aksen C gitu. Makanya lebih ringkas kan dibandingkan tadi dia satu kelompok sendiri dapatnya 3 bagian, 3 variabel gitu ya, 3 variabel. Kalau dijadiin satu kelompok doang, makanya dia digabungin nih. Ingat kayak kertas gitu yang dilipat gitu ya. Kita gabungin, cari yang lebih ringkas lagi, sederhana lagi. Oh, ini bisa digabungin dengan ini. Jadi biar nanti nilainya akan lebih sederhana gitu. Seperti itu kita cari yang paling sederhana ya. Kemudian selesai, ini dijadiin satu kelompok sendiri lagi. Lanjut yang ini dari atas ke bawah, oh ternyata dia bisa jadiin satu kelompok karena ada 4 variabel gitu ya, ada 4 bagian, 1, 1, 1, 1 gitu ya. 4 bagian yang berdekatan otomatis kita jadiin kelompok.
Maka yang hijau kita bikin kelompok sendiri. Nah, udah. Kalau udah kita bikin kelompok-kelompok, kemudian kita cari jawabannya. Jawabannya adalah untuk kelompok yang biru, berarti ini pastinya jawabannya ada D. Kemudian dia juga daerahnya A aksen ya. Jadi otomatis yang biru ini A aksen D gitu ya. A-nya sama-sama 0, D-nya sama-sama 1. Jadi dia pasti A aksen D. Dah. Lanjut. Yang ungu ini kelompoknya siapa sih jawabannya? Jawabannya adalah ini pastinya punyanya A, kemudian C gitu ya. Karena A-nya sama-sama bernilai 1, C-nya sama-sama bernilai 1 juga. Berarti dia AC gitu, otomatis. Lanjut yang ini. Yang coklat atau yang merah gitu ya, kita lihat di sini adalah punyanya siapa nih, digabungin sama ini yang tadi saya udah cerita. Kalau cuma jadi satu kelompok doang, ini kelompoknya masuk ke 4 kelompok yang ini akan nilai jawabannya adalah 3 variabel ya. Jadinya kalau jadi satu kelompok kan dia cuman C, kemudian A aksen, B aksen. Jadi A aksen, B aksen, C. Tapi kalau jadi satu kelompok kan ada 3 berarti. A aksen, B aksen, C. Gitu ya, ada 3 variabel. Nah, kalau kita jadikan satu kelompok juga dengan yang ini gitu ya, maka nilainya jadi akan berubah. Kenapa? Karena akan lebih sederhana lagi gitu. Akan jadi lebih sederhana lagi menjadi apa? Di sini sama-sama C, pasti dia C gitu ya. Kemudian apalagi yang sama? Yaitu B aksen, karena B-nya sama-sama bernilai 0, di sini 0, di sini 0. Berarti pastinya B aksen C gitu ya. Dia ngeluarin jadi jawabannya B aksen C. Cuman 2 variabel, jadi lebih singkat seperti itu. Kemudian kita lihat yang hijau. Yang hijau ini kan jadi satu kelompok yang sama dari atas ke bawah. Ini berarti jawabannya apa? Oh, dia pasti jawabannya adalah A, B aksen karena ada 0-nya di sini, A-nya sendiri, A-nya 1. A, B aksen. Kemudian kalau yang ini nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama, otomatis C-nya, ini sama doang tapi cuma 2 doang sampai sini, nggak sampai bawah, berarti bukan. Ini juga 2 doang yang sama, yang atas, yang bawah juga enggak, berarti bukan juga daerah CD ya. Otomatis dia jawabannya cuma A, B aksen. Gitu. Jadi jawabannya A, B aksen. Kita kumpulin deh jawaban semua. Kita kumpulin jadinya A aksen D ditambah B aksen C ditambah B aksen ditambah AC. Ini boleh dibalik-balik. Seperti itu. Cukup jelas sampai sini? Ibu, tadi kenapa bukan bagian CD kenapa? Kenapa? Yang CD kenapa nggak bisa? Yang apa? Ulangin, saya nggak dengar. Bentar dulu. Anggota CD. CD yang mana ya? Yang ini CD yang mana? Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ini sama ini? Yang coklat apa yang warna apa? Warnanya apa? Di sininya nggak kekelompokin tuh. Ah? Nggak dikelompokin, dia dikelompokin kok semuanya. Yang CD doang tuh. Dari kolom. Yang ini CD mana sih? CD ini kan CD sebelah sini. Ini nih yang merah, yang warna merah. Dari kiri sampai kanannya satu. Oh ini dari sini nih. Ya, Bu. Dari sini ke sini. Ini kenapa nggak diambil gitu ya? Ya, Bu. Oh ya. Kenapa nggak diambil? Karena dia udah ada kelompok masing-masing gitu. Udah ada kelompok masing-masing juga yang pertama. Terus kalau ditambah, maka jadi tidak sederhana. Tambah tidak sederhana lagi. Kan kita cari yang paling kecil jawabannya. Gitu. Kalau kita jadiin satu kelompok yang sama, boleh aja sih sebenarnya dijadiin kelompok yang sama. Cuman jadi jawabannya itu tidak sederhana.
tidak yang paling sederhana. Dia akan ditambah nih. Ini ditambah CD gitu. CD. Kan berarti kan nambah lagi. Berarti kan dia tidak sederhana. Seperti itu. Padahal jawabannya kita cari yang paling sederhana. Karena kita titik poinnya adalah coba sederhanakan gitu. Seperti itu. IMAP kan tujuannya adalah menyederhanakan sebuah variabel. Paham sampai sini? Paham, Bu. Makasih banyak, Bu. Sip. Oke. Yang lain boleh nanya? Oke. Kalau nggak ada nanya kita lanjut nih. Yang ini adalah kita buat kelompok dulu ya. Soalnya kayak gini nih. Kita buat kelompok ini yang biru kita jadiin kelompok sama sendiri. Yang hijau dikelompokin sendiri gitu ya. Terus yang ini nih, yang ini dikelompokin masa apa? Masa dia sendiri? Oh bisa nih dikelompokin sama yang atas. Ingat kertas kalau dilipat, kalau kemarin mungkin lipatnya ke kanan ke kiri doang. Kalau ini juga bisa dilipat dari atas bawah gitu ya. Atas bawah dilipat itu pun juga bisa berdekatan gitu ya. Kita bisa jadiin satu kelompok. Nah ini bisa kita kelompokin sama yang sebelah sini. Gitu. Jadi yang hijau sendiri, yang merah sendiri, yang coklat sendiri. Gitu. Kita kelompokin. Kalau ini boleh nggak dilurusin aja tiga bagian ini? 0, 1, 1, 1, 1, 0 ini kita boleh nggak dijadiin satu kelompok aja yang sama? Boleh nggak? Coba. Devi Fitriani ada? Devi? Hadir, Bu. Devi. Nah, kalau misalkan tiga bagian ini kita jadiin satu kelompok, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena ganjil. Karena ganjil, betul ya. Karena nilainya 3 ya di sini, 3 item, maka ganjil, nggak boleh gitu ya. Jadi nggak dijadiin satu kelompok ya sama. Dia deketan sama yang ini, berarti dikelompokin sama yang ini aja. Gitu. Yang ini biru sendiri, yang coklat sendiri, kemudian yang ini dideketin sama yang atas, berarti kita jadiin satu kelompok. Lalu kita cari jawabannya. Cari jawabannya yang biru ini kelompoknya siapa yang sama, ini pastinya punya A. Terus kemudian punya siapa lagi? Punya C aksen gitu ya. Jadi A, C aksen. Gitu. D-nya boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini 0, di sini 1. Kemudian B-nya juga nggak boleh. Kenapa? Karena B-nya di sini 1, di sini 0. Jadi nggak sama, nggak usah diambil. Seperti itu. Lanjut lagi yang merah. Yang merah nih pasti punya siapa? Nih pasti punya C aksen, D aksen gitu ya. Ada C aksen, D aksen karena satu bagian daerah yang sama nih. Gitu di atas. Tapi dia punya siapa lagi? Oh, dia punya B. Kenapa? B-nya sama-sama 1 gitu. Di sini 1, di sini 1. Otomatis dia punyanya si B juga. Berarti jawabannya adalah B, C aksen, D aksen. Dapat nih jawabannya. Seperti itu. Yang hijau pun juga begitu. Yang hijau di sini kita gabungin dengan yang atas, ini jadi punya daerah siapa? Pasti ini ada A dan B ya. AB ya. AB, terus kemudian punya siapa lagi? Ada nggak sama yang ini? Oh sama nih D-nya. D-nya sama-sama 0. Otomatis A, B, D aksen. Gitu ya. A, B, D aksen. Jawabannya adalah benar. A, B, D aksen. Terus kita kumpulin deh, jadi seperti itu. Gampang ya? Oke, gampang? Halo, gampang ya? Lanjut nih kalau nggak salah ini yang keluar di ujian utama. Ingat saya ya, ini nih keluar di ujian utama. Waktu berapa tahun yang lalu gitu. Nah, ini kalau soalnya kayak gini otomatis kita harus tahu tempat-tempat lokasi mintemnya. Dia mintanya adalah M-nya itu mintemnya 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, sampai 15. Berarti kita harus tahu tempatnya. Gitu. Tahu tempatnya berarti ingat yang ini nih. Gitu, agak ribet ya. Nih. Yang mana ya? Yang ini ya. Gitu. Kita lihat nih. Soalnya kita copy dulu deh.
taruh di Word biar lebih gampang. Tadi udah ditaruh di Word kayaknya. Oh belum ya. Oh tadi yang tadi belum. Harusnya di PowerPoint aja deh. Sama di PowerPoint. Oke. Nah, kita taruh di sini yang ini. Biar tahu jelas. Lanjut yang atasnya ya. Yang diambil yang ini ya. Oke, kita ambil yang model 2 berarti ya. Karena CD-nya di bawah sama AB-nya di atas. Tadi ya. Oke, kelihatan? Halo? Kelihatan? Terlihat Ibu Tandu. Oke, kelihatan ya. Nah, oke. Dia mintanya di soalnya itu adalah M-nya 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15. Itu yang ada nilai satunya atau ditandain gitu ya. Kalau yang nggak ada, berarti nggak usah ditandain ya. Mintanya 0, berarti di sini nih. Otomatis dia di sini 1. High ya. Kemudian 2, dia 2 berarti di mana nih? Di bawah nih, gitu ya. Berarti 2-nya di bawah. Kemudian 3, 3-nya di atasnya, taruh di sini high atau nilai 1. Kemudian habis 3, 5, 5 tengah, berarti kita taruh di sini high. 6 kita taruh nih di bawah ini, kita taruh high. Kemudian 7, 7-nya di sini kita taruh high. Kemudian 8 kita tandain lagi di sini, ternyata taruh di sini. Kemudian 10 di sini nih pojok bawah, kita taruh juga dia ditandain. Kemudian 11 berarti di atasnya kita tandain. Kemudian 14 bawahnya kita tandain. Kemudian 15 kita tandain. Dah, kelar nih, baru ditanda-tandain doang gitu ya. Kalau ngelihat dari soalnya kayak gini nih. Soalnya kayak gini. Cuman dia nggak ngasih perinci, harusnya dikasih tahu model berapa. Ada model 1, ada model 2 nih. Ya nggak seperti itu. Itu sih permasalahan yang terjadi. Jadinya kalau beda model ya otomatis nanti beda nanti hasilnya. Gitu. Nanti dicoba dicek ya. Kalau nggak salah sih beda ya. Ya, oke, lanjut. Karena udah ditandain, lalu kita kelompokin yang berdekatan. Dan ini kan ada 8 item yang berdekatan, otomatis boleh digabungin ya jadi satu kelompok, maka kita kelompokin nih 8 item ini. Kemudian yang ini sendirian kan, ini boleh nggak dikelompokin sama yang seberang? Nggak bisa, kenapa? Karena diagonal gitu ya, jadi nggak bisa dikelompokin. Dia kelompokin bisa di mana? Sama yang di bawah, berarti dia dikelompokin sama yang bawah. Gitu. Terus kemudian kita lihat yang ini sama yang ini. Oh, ini bisa jadi satu kelompok. Ingat kertas yang dilipat gitu ya, jadi berdekatan yang jauh, maka kita bisa jadikan satu kelompok yang sama. Jadi otomatis ada 3 kelompok. Gitu ya. Berarti ada 3 jawaban bagian ya, 3 bagian jawaban. Yaitu kelompok yang pertama yang warna biru. Ini apa sih? Daerahnya siapa? Oh, dia pastinya punyanya si C. Kenapa? C-nya sama-sama nilai 1 gitu ya. Terus kemudian dia punya siapa lagi? Dia punya siapa ya? Di sini kita lihat ini 0, 0, 1, 1 nggak sama. Di sini 0, di sini 1, udah nggak sama, nggak mungkin. Kemudian yang lainnya juga di sini 1, di sini 1, yang sininya nggak sama.
Nggak mungkin. Jadi ya pastinya dia punyanya cuman wilayahnya si C gitu ya. Jadi jawabannya pasti dia C. Gitu. Kemudian kita lihat yang ini. Yang warna pink, ini kelompok yang sama. Kita lihat dia punya daerah siapa. Oh, ini pasti punyanya si D. Kenapa? D-nya sama-sama 1. Di sini 1, di sini 1. Kemudian lanjut lagi, dia punya siapa lagi? Gitu. Oh, dia punyanya A aksen B. Jadi otomatis gitu ya. Dia pastinya jawabannya adalah A aksen B juga D aja. A aksen BD. Gitu ya, benar ya jawabannya. A aksen BD. Nah, lanjut. Kemudian yang ini kita kelompokin kan jadi 1, yaitu warna kuning ini. Kita kelompokin, dia punya siapa? Oh, dia pastinya punya C aksen, D aksen. Kenapa? Dia mengikuti wilayah ini nih. Seperti itu. Kemudian punya siapa lagi? Oh, dia sama-sama punyanya B aksen. Gitu. Kenapa? B-nya sama-sama 0, di sini 0, di sini 0. Gitu ya. Berarti dia punyanya B aksen, C aksen, D aksen. Jawabannya berarti benar nih. B aksen, C aksen, D aksen. Lalu kita gabungin deh. Udah tinggal C ditambah A aksen BD ditambah B aksen, C aksen, D aksen. Cukup paham sampai sini? Halo? Halo? Paham, Bu. Paham Cukup ya? paham, Bu. Cukup paham ya? Gampang ya? Ya kalau udah pakemnya dimengerti kemarin, pastinya ini pun juga sama ngikutin, gampang juga gitu, seperti itu. Ya, gitu. Ini kalau nggak salah ini deh keluarnya pas 1 gitu ya, kemarin. Kalau nanti kamu coba cari ya, kalau dia masuk ke model 1 apakah sama ataukah berbeda. Mungkin kalian nanti coba cari jawabannya di rumah gitu ya. Nanti saya juga nyari jawabannya minggu depan. Kita coba lagi gitu ya. Bisa nggak jawabannya sama dengan ini, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kadang juga soal juga ada yang kayak gini nih. Yang kemarin kan sama model ya kayak gitu ya. Ada kotak-kotaknya, dia ngasih tahu map value doang gitu ya. Map value 000 A0, B0, C0, D0 nilainya 0, berarti bukan height, nggak usah dimasukin gitu ya. Kemudian kita lihat yang height aja, oh yang height yang ini nih bagian yang kedua, yaitu A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0 gitu ya. Dia bernilai 1, nah ini di height, ini kita tandain kayak gitu. Masukin ke dalam mapnya. Kalau soalnya kayak gini doang, map value doang. Kalau map value doang, lalu kita buat key mapnya, kemudian kita tanda-tandain, kita kelompokin, udah kita kelompokin, kita cari jawabannya. Ini kelompok daerah siapa gitu ya. Kalau udah dapat jawabannya, kita gabungin jawaban-jawaban dari semua kelompok. Seperti itu. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita cukup ya? Halo? Baik, Bu. Ya, kita absen hari ini. Silakan yang dipanggil on cam ya. Oke. Baik. Kelas berapa? 2 IA09 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Abdullah Muhammad Fatih ada? Hadir, Bu, hadir. Silakan on cam. Oke, sip. Hadir.